Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Nah, Ibu minta untuk hari ini diwakili oleh Mas Ito yang ada di baju hijau. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pada berangkat semua enggak? Aku. Iya enggak? Siapa yang enggak berangkat? Siapa kenapa kamu enggak berangkat? Alasan. Dari ini ada yang tahu nggak kita akan belajar mulai apa? Tahu Bu. Ya apa? Dakwah Rasulullah. Ya, hari ini itu kita akan belajar strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Nah, ada yang ingat nggak minggu yang lalu itu kita belajar tentang apa? Puasa Bu. Puasa, ya benar, puasa berarti tadi malam belajar ya? Iya. Walaupun nggak ada PR kalian itu harus belajar ya? Harus semangat ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Nah, kali ini kita akan membahas dua pembahasan, yaitu dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu kalian sebagai peserta didik itu mampu menyebutkan dakwah Rasulullah itu apa saja pada periode Mekah. Nah, terus bisa menyebutkan siapa saja orang pertama yang masuk Islam. Nah, langsung saja. Nah, yang pertama ada dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, Rasulullah itu memulai dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi untuk mengajak orang-orang di sekitaran Mekah itu untuk menganut agama tauhid, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengenalkan bahwa Tuhan itu satu, yaitu siapa? Allah. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah itu berlangsung selama, ada yang tahu nggak? Selama berapa tahun? Belum tahu. Dan dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dilakukan selama 3 sampai 4 tahun. Dan di mana kenapa sih Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan Rasulullah itu dibekali sebuah wahyu untuk mengajarkan kepada orang-orang itu untuk beriman kepada Allah. Nah, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu bermula dengan kerabatnya, dengan keluarganya. Nah, Rasulullah itu pada 3 sampai 4 tahun itu Rasulullah itu mempersiapkan diri mencari kekuatan dengan memperbanyak pengikutnya. Nah, pada dakwah secara sembunyi-sembunyi itu Rasulullah itu mendapatkan orang-orang pertama yang menyatakan keislamannya. Ada berapa? 5. Yang pertama ada siapa yang tahu Khadijah? Iya, benar. Nah, yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. siapa Ali bin Abi Thalib itu? Yang ketiga ada Zaid bin Harithah. ada yang kenal nggak Zaid bin Harithah itu? Nggak kenal. Nah, dan Zaid bin Harithah itu anak angkat dari Rasulullah. Yang selanjutnya ada Abu Bakar. sama ya seperti Ali bin Abi Thalib sahabatnya. Yang kelima ada Ummu Aiman. Siapa yang tahu Ummu Nggak Aiman? tahu. Nah, Ummu Aiman itu pengasuh Rasulullah sejak masa kecil. Nah, yang kedua ada dakwah secara terang-terangan. Nah, kan tadinya kan Rasulullah
Nah, dari dapat secara terang-terangan itu ada salah satu tokoh dari Bani Hifar yang tinggalnya di barat Laut Merah. Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, namanya itu Abu Dzar al-Ghifari. Oh. Ya, dan selanjutnya ada reaksi pemimpin Quraisy. Dan pada dakwah secara terang-terangan itu di suatu saat itu Rasulullah itu berdakwah di Bukit Safa. Dapat di Bukit Safa itu Rasulullah itu mengundang teriak-teriak untuk memanggil para orang-orang yang ada di sekitar Mekah. Nah, karena kan Rasulullah ini kan memanggil suku-suku yang ada di sekitar Mekah. Dan para pemimpin Quraisy itu kepo, apa sih kok Rasulullah itu kok teriak-teriak gak jelas gitu. Nah, akhirnya si para pemimpin Quraisy itu datang di Bukit Safa untuk mengetahui apa sih yang dilakukan Rasulullah pada di Bukit Safa tersebut. Nah, reaksi pemimpin Quraisy setelah tahu bahwa Rasulullah itu melakukan dakwah secara terang-terangan itu, pertama itu mendatangi Abu Thalib. Abu Thalib ada yang tahu nggak Abu Thalib itu siapa? Iya, kok udah pada pintar ya. Abu Thalib itu kan paman Rasulullah. Nah, pemimpin Quraisy itu mendatangi Abu Thalib, yang mana Abu Thalib itu paman dari Rasulullah. Nah, para pemimpin Quraisy itu meminta Abu Thalib untuk menghentikan dakwah keponakannya yaitu Rasulullah. Tetapi usaha yang dilakukan pemimpin Quraisy melalui Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Rasulullah itu gagal, tidak berhasil. Yang kedua itu kaum kafir Quraisy memutus Walid seorang pemuda dilupakan dengan kemudian ada memutus Utbah bin Rabi'ah. Yang ketiga itu ada para pemimpin Quraisy itu memutus Utbah bin Rabi'ah. Nah, Utbah bin Rabi'ah itu seorang ahli retorika, dan di mana para pemimpin Quraisy itu meminta Utbah itu menyerahkan harta dan tahtanya kepada Rasulullah dengan catatan si Rasulullah itu diminta untuk berhenti berdakwah dengan iming-iming harta dan tahta. Yang keempat, melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap orang yang masuk Islam. Nah, para pemimpin Quraisy itu tidak suka kan dengan dakwahnya Rasulullah. Ya, jadi ketika ada orang yang masuk Islam itu tidak senang para pemimpin Quraisy-nya itu. Jadi siapapun yang masuk Islam itu melakukan kekerasan, kayak disiksa gitu, dari kekerasan ya. Iya. Dari sini udah pada paham? Iya. Nah, di sini ibu punya kotak pertanyaan. Dan masing-masing kalian itu nanti mengambil ini ya, salah satu ini yang panjang-panjang ini. Nah, ini isinya itu soal. Nah, kalian kerjakan ini. Jawab. Ya, satu anak, satu boleh pilih bebas. Oke. Iya. Ya. Maju bergantian. Siapa yang mau duluan? Jawabnya berarti. Jawabnya langsung bisa. Langsung. Wah. Soalnya jawab gampang kok. Iya. Siapa yang mau duluan? Ya, dibacakan terus jawabannya apa ya? Sebutkan orang-orang pertama yang menyatakan keislamannya. Jawabannya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar, Ummu Aiman. Ya, benar nggak? Iya. Selanjutnya siapa yang mau cium? Ayo. Ya. Siapa anak angkat Rasulullah yang merupakan orang pertama yang menyatakan keislamannya? Zaid bin Harithah. Ya, benar nggak jawabannya? Ya.
Apa yang menyebabkan Rasulullah SAW berpindah dari dakwah sembunyi-sembunyi ke dakwah terbuka? Karena Allah menurunkan wahyu tentang surat Al-Hijr ayat 94. Wis bae le. Wis bae wis. Sama maju wis. Ya, udah pada bagi semua ya. Ya. Benar ya. Ya, berarti kalian udah pada paham ya? Sudah. Nah, besok kan tanggal merah ya. Kan Ya. lagi libur. Nah, untuk menemani kalian belajar di rumah, ibu punya tugas untuk dikerjakan di rumah, yaitu buku paket halaman 64 sampai 67 yang bagian Romawi 1 sampai Romawi 2, yang bagian beda sampai yang isian. Ya. Ada yang mau ditanyakan ya? Kumpulkan kapan, Bu? Dikumpulkan minggu depan. Ya. Ya. Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama dengan membaca Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Apabila ibu ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan, ibu minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.